Ya kan kata Nabi kan, Nabi Muhammad SAW bilang kan, kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu pasti kebagian wanginya kan, minimal dicolek-colek, cobain dulu minyak wangi, kita jadi ikut wangi. Berteman dengan orang pandai besi, ya kan, kalau kamu nggak kena apinya, pasti kamu kena asapnya katanya kan. Bau asap. Jadi pasti ada membawa hal mau untuk itu kebaikan atau keburukan pasti akan berefek pada kehidupan kita. Ketika saya divonis 5 tahun, umur saya 22 tahun, saya sudah menyangka bahwa hidup saya nggak punya masa depan, Pak. Saya sudah bilang kayak gitu, udah gue nggak bakal punya masa depan. Saya di drop out dari kampus, saya waktu itu posisi masih kuliah. Saya udah menyangka, udahlah. Saya udah nggak punya masa depan lagi, udah. Tapi ketika saya belajar agama, ada harapan ternyata, Pak. Ada harapan cerah bahwa saya bisa merubah takdir saya, bisa merubah hidup saya nih, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, selamat datang di program MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan batin seorang hamba yang pernah terjatuh, namun Allah tak biarkan ia tenggelam. Ia bangkit dengan cahaya iman dan harapan baru. Bersama kita hari ini Ustadz Jojo. Selamat siang, Jojo. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang dai, pembimbing rohani yang kisahnya sangat menginspirasi banyak jiwa untuk pulih, bertumbuh dan kembali kepada hakikatnya. Kita ngobrol-ngobrol ya, Tata. Siap. Boleh ya? Pak. Oh iya, Pak. Ini ngomong-ngomong tempatnya enak banget, Pak. Gitu ya? Kalau Alhamdulillah ya. di Puri MPC kan Masjid Puri Cinere. Iya. Puri Cinere itu saya biasanya sering lewatin atau cuma di rumah sakit aja. Ternyata di dalam nih perumahannya buat temen-temen yang daerah sini masjid, apalagi ada coffee shopnya kan. Konsepnya masjid ada coffee shop seperti ini, Masya Allah, enak. Udah gitu nuansa-nuansa alam, ini bisa nyari ilham di sini. Kalau mau bikin konten kayak gimana. Kalau mau, enak nih. Sunyi, jarang-jarang masih hitungannya masih pusat kota lah ya. Tapi mau cari tempat kayak gini kan jarang banget. Kalau di SCBD nggak bakal nemu, Pak. Nggak nemu. Dengan suasana alam gini, jadi daerah sini luar biasa. Tapi alhamdulillah, maksudnya oke ya. Wah, oke banget, Pak. Saya baru sekali nih masuk komplek ini dan masuk terkesan banget. Wah, enak ya suasana alam gini, masih ada di daerah Jakarta nih yang tempat kayak gini. Biasanya kan udah jadi bangunan. Betul. Pak, saya izin nih, Pak, nyobain MPC kopinya nih, Pak. Bisa. Kopi anak gaul nih, Pak. Namanya nih. Kopi anak gaul soalnya pakai susu kan sekarang kan. Kalau bukan susunya gaul ya, kayak bukan. Stylenya gaul. Ini Masjid Puri Cinere ini dari tahun berapa, Pak? Tahun 2000 berarti. Saya di sini 5 tahun, baru 6 tahun. Baru 6 tahun? Iya. Masya Allah. Besar sekali. Di sini banyak yang tua daripada yang muda. Tempat-tempat pensiun ini kan. Iya. Saya ingat kalau tempat-tempat gini, saya pernah dakwah di Malaysia, persis, Pak, tempat-tempatnya kayak gini. Jadi di mana? Di Selangor waktu itu. Selangor. Saya hampir 1 bulan lah saya di Selangor tuh. Ya suasananya kayak gini. Jadi rumah-rumah yang perumahan itu mereka datang ke masjid tuh pada naik mobil. Saya bilang rumahnya padahal nggak jauh. Kalau kita di sini paling kan biasanya naik motor listrik naik sepeda. Kalau orang-orang bapak-bapak komplek tuh di sana kok pakai naik mobil. Saya bilang kok kenapa nggak naik motor atau jalan kaki padahal nggak jauh gitu kan. Di sini juga itu. Banyak kan naik mobil kalau ke masjid. Oh gitu? Iya. Kalau hujan sih is oke lah, Pak ya. Atau jauh gitu. Kalau maghrib, isya, subuh banyak naik mobil orang-orang. Oh iya benar. Iya nggak jalan kaki. Kita aja deket jangan pakai mobil. Persis kayak di Malaysia itu. Kemarin kan kalau lihat di podcastnya
teman-teman itu Ustadz Jojo punya pengalaman-pengalaman yang dulunya seperti apa ya, gitu ya. Nah, kalau saya pengen tahu tuh kalau hijrahnya mungkin sudah banyak saya mendengar gitu, hijrahnya Ustadz Jojo dari podcast ya. Kalau jadi bandelnya itu gimana awalnya jadi bandelnya? Kalau jadi bandelnya tuh memang lingkungan sih Pak yang paling pengaruh Pak. Betul, Daerah betul ya. saya tuh Manggarai emang terkenal. Oh, Manggarai sih ya. Manggarai. Oh, iya. Orang tawuran aja sampai masuk CNN. Iya, sampai masuk ke pernah diberitain CNN. Kalau di sana tawuran tuh jatuhnya seperti ekskul Pak. Ya, Bapak mungkin terlihat lucu Pak. Jadi kalau misalkan normalnya kita Pak sebagai orang yang bertetangga itu, kalau ada tetangga kita yang berbuat buruk sebagai orang tua pasti menasehati dong Pak. Jangan begitu, nggak usah berantem. Ini mereka tawuran Pak, selesai. Ibu-ibunya bikin es nutrisari Pak, ayo minum dulu katanya gitu. Bapak bisa bayangin tuh daerah saya tuh. Orang mah dinasehatin ya, jangan tawuran, nggak boleh, jangan tawuran. Kayak diadu gitu ya? Iya, malah ini dikasih, nih minum dulu es nih, udah bikin es nutrisari. Ya Allah Pak, malah didukung orang tuanya Pak. Itu penggambaran daerah saya begitu tuh Pak. Keren banget sih. Iya bener. Tadi malah keren gitu. Makanya sampai sekarang tuh kan kemarin terakhir Pak Gubernur mikirin cara tuh. Gimana biar Manggarai nggak tawuran lagi. Banyak yang ngetek saya. Bapak datang ke orang ini orangnya Pak yang tahu katanya. Banyak yang ngetek saya, udah ahlinya Pak, kasih aja dia katanya gitu. Bukan karena, kemarin Pak Gubernur suruh zikiran kan? Iya betul, yang Manggarai bersolawat. Iya betul. Nggak mempan Pak. Nggak mempan. Tapi sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi Pak, permasalahannya mereka karena tingkat pengangguran sih Pak. Nggak punya kesibukan. Kalau pendidikan nggak ya? Pendidikan sih normal lah, mereka paling kalau yang kurang mampu ya pendidikan sampai SMA lah, STM. Tapi ya lebih ke setelah itu nggak bekerja gitu, terus kehidupan yang begadang malam, tawuran ya udah. Tapi Jakarta mah di Jatinegara juga dulu zaman saya masih kecil kan, ya gitu juga sama aja. Oh Jatinegara sama Pak. Otista tuh, iya betul. Biang-biangnya juga tuh. Benar. Ya kan? Kita ngalamin juga sih, jadi bandel-bandel juga gitu kan. Jadi emang gara-gara pengaruh lingkungan juga kali Pak ya? Iya. Jadi kayak saya punya temen aja Pak SD Pak, sudah almarhum Pak, sudah meninggal. Dia kelas 4 SD aja Pak. Dia nanam ganja di belakang rumah Pak. Emang ada lahannya? Ada Pak, belakang dulu jadi kayak kolam ikan yang bekas gitu, sama dia banyak gitu lahannya ya semacam beginilah luas rumahnya di belakang itu. Dia nanam Pak, ganja Pak. Itu bandel banget tuh teman saya yang satu itu Pak. Akhirnya meninggal dunia. Tapi kita tuh tahun 80-an ya, nggak apa-apa kita ganja. Oh saya nggak tahu deh Pak. Iya. Tahun 80-an nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu kan dari yang boleh, mulai nggak bolehnya 89 kalau nggak salah, 90. Oh gitu, saya baru tahu nih Pak. Dulu kita nyimengnya biasa gitu kan. Sawi Aceh namanya dulu kan. Oh iya. Nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah hukum ya? Nggak ada masalah hukum. Oh tahun 90-an baru tuh ya? 90 baru masuk gitu. Gitu. Dulu mah di sekolah SMA nonton band, nggak apa-apa. Dulu nggak apa-apa ya? Dulu nggak apa-apa. Nah mungkin juga karena daerah saya kayak misalkan, kalau zaman dulu kan stigmanya anak SD ngerokok kan berarti nakal banget kan tuh Pak, ya kan? Anak SD udah ngerokok, nah itu teman-teman saya tuh udah biasa kita ngerokok. Ya lama-lama kan kalau hal candu itu kan bagi sebagian orang bisa bikin ketagihan Pak. Betul. Dari rokok, apalagi dia nih cobain nih ganja nih, cimeng nih gitu kan, cobain lagi. Nah habis itu baru narkoba yang lain. Namanya masih cimeng namanya? Dulu namanya jenggri Pak. Cimeng, jenggri namanya itu Pak. Tahun 80 cimeng namanya kan? Iya, jadi ya mulai dari orang yang dewasa sampai yang dulu kita kecil-kecil ya udah biasa Pak hal kayak gitu. Cuma dulu lebih terkenalnya narkoba putau tuh Pak. Itu parah tuh, jahat tuh, narkoba paling jahat. Itu orang bisa sampai jadi mohon maaf, jadi curi, jadi maling tuh gara-gara barang itu bisa Pak. Jual-jual barang murah, dia dibeliin sama orang tuanya misalnya sepatu, belinya harga 500.000, 300.000. Tapi tuh, jual aja pinggir pasar pun 20.000 biar beli barang. Karena kita nggak ngerti kapan yang nyurinya ya kan, ada pengalaman temen itu juga gitu. Di rumahnya temen tuh tiba-tiba TV-nya nggak nyala, dalamnya nggak ada. Iya Pak, itu cita-cita kayak gitu banyak Pak. Kapan ngambilnya gitu kan? Iya, mobil ban serepnya hilang lah. Tahu-tahu dijual, emang begitu Pak. Dulu masih sesuai kita ya. Di Surabaya tuh pada nyimeng tapi sini nggak putau.
Kau tau nggak lo, kita tidur di hotel gitu, bangun-bangun tuh rambunya jalan tol ada di kamar, tau nggak? Kapan ngambilnya, dan anak-anak gitu. Memang kalau orang narkoba tuh entah kenapa otaknya kreatif aja, Pak. Betul. Iya. Malah sebenarnya kan otak sekreatif itu harusnya digunakan untuk bekerja, cari nafkah. Cuma karena mungkin nggak ada yang nunjukin jalannya sama. Dulu saya ngelihatnya stigma orang pengguna narkoba tuh emang kayaknya madesu aja gitu, Pak, masa depan suram aja udah. Kayaknya tuh kesannya tuh orang pakai narkoba tuh jijik aja gitu. Jadi orang nggak ada yang mau bergaul sama dia, nggak ada yang mau berbisnis sama dia, kecuali kalau dia artis, ya kan? Kayak begitu, Pak. Jadi lingkungan tuh pengaruh banget ya, pengaruh banget. Ya kan kata Nabi kan, Nabi Muhammad SAW bilang kan, kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu pasti kebagian wanginya kan, minimal dicolek-colek, cobain dulu minyak wangi kita jadi ikut wangi. Berteman dengan orang pandai besi, ya kan, kalau kamu nggak kena apinya, pasti kamu kena asapnya katanya kan. Bau asap. Jadi pasti ada membawa hal mau untuk itu kebaikan atau keburukan pasti akan berefek pada kehidupan kita sih. Tapi saya percaya gini, Tad, bahwa minyak itu nggak pernah gabung dengan air. Ya, jadi karena Ustadz bisa kembali lagi itu pasti Ustadz tuh mungkin minyak gitu. Harus ketemu minyak lagi gitu. Jadi tetap aja takdirnya tetap balik gitu. Kalau pertanyaan saya loh. Iya. Nah waktu itu triggernya apa nih gitu, ketika masalah kondisi kayak itu, hijrahnya triggernya seperti apa gitu? Iya, karena saya udah di titik kayak ngerasa di umur saya itu kayaknya saya anak muda paling bandel lah gitu, kayaknya ngerasa udah capek gitu, Pak. Makanya pas saya tangkep polisi gitu kan, saya ketangkep polisi, saya itu tenang aja, Pak. Saya sama polisinya disangka saya itu udah residivis, pernah masuk penjara gitu. Karena kalau orang pernah masuk penjara, di penjara tuh biasa aja, Pak, bagi dia. Itu seperti dia udah, kalau orang yang nggak pernah di penjara, kalau ditangkap dia pasti panik, Pak. Pasti panik, dia teriak, kaget gitu kan. Nah ini kayak saya orang tenang aja sampai saya disangka residivis. Karena ketika itu saya tenang, saya kayak ngerasa, udah nih, kayaknya nih. Untung nggak disangka polisi juga gitu kan. Kok tenang banget gitu. Saya lebih kayak ngerasa ini aja sih, Pak. Lebih kayak ngerasa, oh ya udah mungkin penjara ini nih jawabannya gitu. Betul. Ya, memang masing-masing punya trigger ya. Betul. Ya kita dulu juga gitu. Waktu kita balik dapat hidayah itu juga nggak tahu kapannya gitu ya. Tapi mungkin tadi karena minyak nggak pernah gabung dengan air, ketemunya lagi teman-teman yang minyak gitu loh. Tiba-tiba ada ustadz datang ke rumah, masih muda-muda ngobrol. Nah di situ tuh, kok dia ngapain ke rumah gua? Kita nggak kenal. Nah, jadi kita ikut berubah gitu, pelan-pelan gitu. Nah kalau ustadz kan masuk 5 kalender tadi kan? Iya, betul. Kalau saya kena serangan jantung. Iya sih, Pak. Iya, total ganti langsung gitu. Jadi kena serangan stroke 2 kali, kena serangan jantung sekali. Kayaknya pertama nggak pernah sadar-sadar, dihajar lagi gitu kan kedua gitu. Akhirnya memang kalau saya ngelihat tertibnya di Al-Quran tuh, Pak, ya, kalau Allah sayang sama seorang manusia, Allah pasti akan ngirim orang buat ngingetin dia, Pak. Betul. Jadi ceritanya itu kan kayak Firaun udah keterlaluan. Iya. Allah kirim Nabi Musa, sayang. Betul. Nah kalau udah manusia itu udah nggak bisa diingetin dengan wujudnya manusia, dengan teman atau lingkungan sendiri, maka Allah akan ngingetin dia dengan peristiwa pasti, Pak. Entah itu dia masuk penjara, entah itu usahanya bangkrut, tiba-tiba dia masuk rumah sakit kesehatannya, baru dia tersadar. Kayak ada teman saya juga, Pak, 9 tahun kurang lebih dia. Nikah, belum punya anak, masih bandel juga tuh, Pak, masih makan narkoba, udah berumah tangga, segala macem. Akhirnya kecelakaan dia, patah tangannya gitu. Ketika patah akhirnya dia tobat, Pak. Pas dia tobat akhirnya sama Allah dikasih anak, Pak. Itulah. Gitu ya. Teman-temannya itu udah datang ngingetin dia kayak gitu. Jadi memang sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita nih hidup dalam keburukan aja ada orang ngingetin. Itu sebenarnya wujudnya aja teman kita, Pak. Sebenarnya Allah itu yang ngasih tahu kita gitu. Cuma wujudnya aja orang aja.
Kadang kan kalau lagi kayak gitu, kalau lagi belum sadar malah Iya. marah-marah ya. Yang agak repotnya apalagi kalau karir lagi tinggi, Tinggi. jabatan lagi Iya. tinggi, harta lagi banyak. Betul. Kalau dikasih tahu, wah elah. Ngejago ya. Bener. Itu kayak udah berasa di atasnya Donald Trump aja. Kayaknya berasa aja tuh, wah apa kan? Dikasih tahu, tapi kita kalau teman yang baik, ada yang sesuatu yang salah, kita harus ingetin. Betul. Sekarang ada kegiatan bisnis juga ada. Bisnis ubi Cilembu, Pak. Oh, Saya jualan ubi Cilembu, ada alhamdulillah kurang lebih ada 6 karyawan, Pak. Ada tempat kiosnya ada 2, yang 1 franchise, terus yang 2 lagi di mobil jualannya, Pak. Di daerah Setiabudi. Bisa tuh taruh di sini nih. Oh iya bener. Ubi Cilembu. Enak bener kalau di tempat-tempat dingin gitu sambil ngopi, itu mau paling enak banget. Bisa tuh. Dan kebanyakan yang beli itu, Pak, yang tinggal di apartemen, terus anak-anak kantoran, jadi mereka tuh diet pakai itu, Pak. Mereka males sarapan pagi misalkan pakai nasi uduk, nggak mau makan lontong sayur apa bubur. Sekarang larinya itu, Pak. Buat diet ya? Iya, karena itu istilahnya gulanya kan alami dia. Alami. Di situ, makanya sampai beberapa kajiannya si Dr. Zaidul Akbar tuh muji-muji banget ubi Cilembu tuh, apa bilang, nih Mas suci Allah, Masya Allah nih, ini kuasa Allah nih, Allah menciptakan ubi Cilembu tuh. Karena dia kan keluar kayak ada keluar madu-madunya itu, Pak, yang bikin dia manis. Makanya saya jualan itu, bisnis itu sekarang alhamdulillah, Pak, sudah ada beberapa karyawan lah. Luar biasa ya. Memang kalau saya dulu pegawai, pegawai di satu bank lah gitu ya. Terus jadi pengusaha. Dari awalnya usaha obat-obatan herbal. Iya. Karena baca-baca di buku. Terus kemudian berkembang sekarang jadi usahanya keluarga. Oke. Saya tinggalkan terus saya masuk ke properti sampai sekarang. Sama sekarang punya perusahaan kapital gitu. Ke situ. Ya sama pernah sama Pak Sandi gitu. Iya, betul. Ya kan gitu. Tapi pada saat di atas itu, wah, benernya kumat gitu kan. Gitu. Iya. Semua sudah bisa beli gitu, bener kumat gitu kan. Sebenarnya ilmu rumah tangganya itu kan ujian wanita ketika diuji ketika suaminya lagi nggak punya apa-apa, Pak. Betul. Lagi miskin, lagi drop, jatuh. Itu ujian wanita sebenarnya. Dan ujian laki-laki ketika punya apa-apa. Kadang-kadang laki-laki kalau punya apa-apa songong aja sama istrinya gitu kan. Kadang-kadang kayak istrinya merasa udah hebat apa-apa, padahal lupa gitu kan bahwa mungkin itu doa istrinya yang menunjang kesuksesan dia, Pak. Itu kemungkinan besarnya tuh di doa istrinya, ridho istrinya lah yang membuat karir dia, rezeki dia tuh jadi mengalir gitu, Pak. Kemarin kan saya dengar di itu tuh di podcastnya Pak Sandi tuh. Ya. HP 17 itu apa tuh maksudnya? Itu viral itu, Pak. Memang kemarin pas diundang sama Om Andre Taulani sama Om Sule juga. Tanya juga gitu. Iya, bercandain gitu. Gitu ya? Ke kamera gini, halo, digini-gini kamera. Kan yang membedakan iPhone 17 yang Pro baru kan, itu bedanya dia nyambung kan, nggak setengah gitu. Jadi ketahuan kalau itu iPhone baru, artinya kan baru keluar. Di Indonesia orang belum pada punya tuh, Pak. Waktu itu saya lagi umroh sebulan lalu, kalau nggak salah saya lagi umroh plus ke Dubai. Jadi saya ke Dubai dulu, Dubai Abu Dhabi. Saya beli pas lagi launching di sana di Apple Store sana. Pas saya beli, saya bikin konten, saya garuk-garuk begini, Pak. Ya, saya lagi ngomongin agama, akhirnya kan gitu saya bilang, kita nih pakaian ihram gini, ini sebenarnya ngingetin kita bahwa kita mati kayak gini, kita nggak punya apa-apa. Tapi sambil saya garuk-garuk gitu, Pak. iPhone-nya, iya. Maksudnya saya bercanda-bercandain, Pak, itu rame, Pak. Saya foto selfie aja 3 juta lebih, Pak, yang nge-like. Iya, udah tuh yang nge-view. Wah, saya bilang. Tapi nggak ada maksud apa-apa ya? Ada arti apa ya? Bercandaan kita tuh kayak gitu, Pak. Jadi artinya kayak kita punya latar belakang yang hidup maksudnya mandiri gitu loh, Pak. Kalau bahasa orang dulu kontraktor alias ngontrak pindah-pindah kan. Itu kan biasa lah kehidupan rumah tangga awal pasti begitu kan, Pak. Ngontrak. Saya pernah ngontrak di daerah sini di Jagakarsa, daerah Kavi 1. Berapa kali saya pindah-pindah daerah situ. Harus gitu. Nah, iya, terus sama teman saya ketika alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa beli-beli yang kayak gini. Jadi itu sesuatu hal yang lucu aja buat dibecandain gitu, Pak. Kalau teman-teman yang ngerti, wah gila dia bisa beli iPhone
cash loh gitu. Jadi kayak temen-temen tuh bercanda ketawa aja. Padahal saya bilang Masya Allah ini semua nikmat dari Allah gitu maksudnya Pak. Belinya cash and carry ya, barangnya cash, duitnya carry. Kalau setelah ini apa ya, setelah Ustadz kembali sadar gitu ya, kegiatan-kegiatan pertama kali apa sih yang dilakukan Ustadz? Ke pesantren dulu, ke pondok-pondok dulu? Dulu kan saya dari di dalam penjara kan udah ada program pesantren kilat gitu lah Pak. Oh iya. Saya belajar banyak di situ. Terus saya banyak Pak ikut program Mubalik. Terus saya sampai ke pondok pesantren yang di Magetan. Sampai ke sana saya niat. Nah, karir saya setelah itu awalnya saya ngisi-ngisi di musola Pak, tausiah. Tausiah di musola-musola kecil. Terus di acara kayak semacam Isra Mi'raj, Maulid kayak gitu-gitu dulu. Udah berani ya? Iya. Udah langsung. Memang saya di dalam penjara itu Pak, latihannya itu kita waktu itu ceramah di tengah orang lagi main judi Pak. jadi ada namanya satu tempat Mapenaling namanya Pak. Mapenaling penampungan orang-orang tahanan baru masuk. Baru masuk. Nah, itu kita di situ misalnya masuk nih. Tuh orang lagi pada main judi Pak. Jadi kita tuh ceramah di tengah orang lagi pada ngumpul giniin kartu tuh duit semua Pak di tengah-tengah. Jadi dari awal mental saya udah diajarin sama yang kayak begitu Pak. Ketemu sama yang begitu-begitu. Yang kata guru-guru di dalam saya juga, udah itu belajar buat mental tuh nggak apa-apa. Nanti juga, nah pas udah di luar saya ngisi, bisa kalau di dalam penjara tuh kan audiensnya banyak Pak, bisa 500 minimal 1000, bisa banyak gitu. Jadi ya alhamdulillah pas udah keluar kayak gitu, kalau belum terbiasa pasti gemeter tuh Pak. Tapi karena alhamdulillah saya udah terbiasa untuk berbicara di depan ratusan ribuan orang, jadi ya udah biasa bagi saya gitu. Itu mental itu. Mental Pak, apalagi kalau yang di masjid BUMN itu Pak, bisa 5.000-an lebih itu audiensnya. Kalau sholat Jumat tuh, kalau khotib Jumat. Saya aja belum berani saya. Iya memang lebih ke ini aja sih Pak, ilmu public speaking itu cuma soal kebiasaan aja. Kalau udah biasa, siapapun bisa kok sebenarnya. Dulu di pondok berapa lama? Kalau yang waktu di luar itu saya pindah-pindah Pak. Saya berapa kali saya belajar tuh. Pertama di pondok pesantren yang di Magetan. Saya ikut program tajribi yang belajar nahwu sorob kayak gitu-gitu Pak. Terus ikut program tahfiz Quran. Saya pernah ikut juga pelatihan yang jadi mubalik tuh dari Pemprov DKI. Pernah juga. Terus saya banyak belajar sama ulama-ulama yang di Betawi Pak. Itu paling banyak saya. Saya seneng misalkan di Masjid Puri Cineret nih, saya tahu setiap hari Minggu habis maghrib, pada maghrib ada ulama yang ngisi. Nah itu saya senang tuh datang, bawa pulpen nyatet. Jadi saya belajar banyak sama beberapa ustadz dan kiai Pak. Termasuk kalau di daerah itu Kiai almarhum Kiai Tengku Zulkarnain. Oh ya. Itu di sini nih sering nih. Di Cinere Parkview. Di Cinere Parkview. Iya, sering itu Jalan Jawa itu. Iya, terus ada Kiai Rusdi Ali, banyak lah kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang di daerah saya terkenal tuh. Jadi saya belajar di situ. Jadi banyak ngambil ilmu dari beberapa ulama lah gitu Pak. Saya tuh penasaran gini ya. Allah itu kan nutupin aib seseorang gitu ya. Betul kan? Iya. Kalau Ustadz ngobrol-ngobrol di podcast itu kan cerita tentang, karena ditanya orang sih masalahnya, ceritakan masalah yang lalu gitu ya. Ya. Itu hukumnya gimana tuh? Kalau misalkan dia niatnya untuk berbangga Pak, itu bisa dikatakan mujahir Pak. Ya itu mujahir, orang yang berbangga dengan kemaksiatan gitu Pak. Tapi kalau setiap saya menceritakan tentang masa lalu, saya ingin mengatakan kepada orang bahwa penjara itu kan istilahnya tempat yang mungkin dalam pandang sebagian manusia tempat paling hina lah buat manusia gitu kan. Tapi ketika kita mau mendekatkan diri sama Allah, Allah bisa rubah takdir kita. Gitu loh. Saya ingin memberikan semangat kepada pengguna narkoba juga, orang-orang yang seperti saya begini tuh banyak Pak di Jakarta Pak. Banyak ya. Mungkin di seluruh negeri ini Pak. Banyak tuh Pak yang nge-DM saya Pak. Saat udah nggak kuat lagi hidup, gimana sih cara berhenti nyabu, cara berhenti ngeganja, gimana sih cara berhenti narkoba, gimana sih cara berhenti judi online. Jadi banyak Pak sebenarnya, cuma mereka nggak tahu mau cerita sama siapa, sama keluarga malu, bisa dijudge, ya kan bisa prasangka buruk. Nah, saya dari awal memang saya udah bertekad Pak, saya mau ngasih tahu orang ilmu tentang gimana cara ngebalikin keadaan hidup itu Pak. Jadi memang kata Imam Ghazali juga,
kalau kita niat bercerita tentang masalah hidup kita, tapi buat kebaikan orang lain, bisa menginspirasi, itu malah dapat pahala, Pak. Jadi tergantung memang niatnya, Pak. Kecuali kalau nauzubillah, kalau kita sampai buat berbangga-bangga, oh, gue pernah masuk penjara nih, jagoan gue, gitu, nauzubillah. Itu namanya mujahir, kan? Orang yang menceritakan dosa. Tapi karena saya pengen orang-orang yang pernah keterpurukan, sebenarnya manusia pernah punya sisi keterpurukan, Pak. Kayak misalkan karir hancur. Betul. Usaha bangkrut, itu macam-macam pasti ada di sisi titik terendah lah gitu kalau bahasa anak sekarang ya gitu loh. Nah waktu itu ketika saya divonis 5 tahun, umur saya 22 tahun, saya sudah menyangka bahwa hidup saya nggak punya masa depan, Pak. Saya sudah bilang kayak gitu, udah gue nggak bakal punya masa depan. Saya di drop out dari kampus, saya waktu itu posisi masih kuliah. Saya udah menyangka udahlah, selesai saya lah udah nggak ya. punya masa depan lagi udah. Tapi ketika saya belajar agama, ada harapan ternyata, Pak. Ada harapan cerah bahwa saya bisa merubah takdir saya, bisa merubah hidup saya nih, gitu. Jadi takdir itu bisa dirubah Bisa ya? dirubah, Pak, dengan doa, Pak. Dengan doa ya? Dengan doa itu salah satu yang bisa merubah selain dengan amal kebaikan, itu dengan doa. Ya kan doanya cuma nggak sekali 2 kali, ngerayunya mesti terus-terusan, Pak. Ya kan? Iya kan? Kita sampai ngerayu sama Allah mesti sampai nangis. Kalau dulu diajarin sama guru saya, kalau kamu air mata kamu belum 2 ember, jangan berharap doa mau di ini gitu. Jadi kayak ngajarin terus aja nangis, terus nangis kayak anak kecil. Orang tuanya dia nangis ngeliat mainan di mall. Direngek-rengek gitu kan? Rengek-rengek apa tega orang tuanya, apalagi orang tuanya punya, kalau nggak punya beda cerita. Kalau punya pasti dibelikan kan. Nah sedangkan Allah Maha Kaya, Al-Ghani kan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Apa ruginya Allah kalau ngerubah hidup kita jadi lebih baik? Ruginya Allah apa coba saya tanya? Nggak ada. Nggak ada ruginya Allah. Apa misalkan kalau kehidupan kita dirubah jadi lebih baik, merugikan kehidupan orang lain? Kan enggak. Ya kan? Betul. Apa merugikan Allah? Enggak. Jadi nggak ada masalah buat Allah gitu. Ya, cuman kadang-kadang gini kan, antara takdir dan realita kita di bumi itu kan beda itu ya. Karena kita nggak ngerti nih, kalau kita paham tentang takdir itu, ya perjalanan itu sudah jalan begitu. Ya. Kayak ada orang gini, ada orang yang berjuang keras tapi nggak bisa kaya-kaya. Iya. Ya. Tapi ada orang santai-santai tiba-tiba kaya gitu ya. Betul. Berarti kan takdirnya sudah dibuat kaya gitu kan. Betul, Gitu kan. betul, Pak. Nah, tapi ada juga orang yang ya tidak santai, tidak santai, tidak giat juga, malas-malasan. Tapi orang tuanya kaya, takdirnya jadi tetap kaya. Iya. Nah, artinya kan gini, sebetulnya kalau sudah ditakdirkan, kenapa kita berjuang ngapain gitu? Jadi Pak, termasuk kalau sudah ditakdirkan, kalau misalkan seseorang itu dia pengen merubah takdirnya dia menjadi misalkan dari orang yang hidupnya mohon maaf kekurangan, miskin gitu, pengen jadi orang kaya, sebenarnya bisa Pak. Kalau memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takdir kita misalnya tadi miskin, ya Allah saya pengen dong jadi orang kaya. Kalau Allah tahu kekayaan itu baik buat kehidupan kita, kita pasti dikasih Pak. Kalau seandainya kekayaan itu buruk buat kehidupan kita, tahu-tahu kita mohon maaf rumah tangga sudah baik, anak-anak masih kecil-kecil, nauzubillah kita selingkuh, banyak duit jadi selingkuh, Itu bukan takdir. main judi, bukan takdir, tapi itu ujian setelah dirubah takdirnya Pak. Kalau Allah sudah tahu dia ke depan bakal gitu, maka Allah akan jaga dia Pak. Kalau kata Nabi istilahnya seperti layaknya seorang yang sedang sakit demam menjaga dirinya dari air. Jadi Allah tuh bakal jaga Pak. Tapi kalau memang Allah tahu dia pantas untuk dapat harta kekayaan ngerubah takdirnya, Allah kasih. Nggak mungkin nggak Allah kasih. Jadi takdir masih bisa di itu ya? Betul. Jadi kayak macam anak kecil aja Pak. Anak kecil, ya kan? Dia udah ngerti cara gunakan gunting. Kita kasih nggak Pak? Minta gunting dong. Dia tahu cara gunakan dan bahaya gunting, dikasih. Sama anak yang masih bayi. 1 tahun, belum tahu gunanya gunting. Bapak kasih nggak kira-kira gunting itu? Enggak lah. Ya. Nggak kasih. Kenapa Bapak nggak kasih? Colok mata. Nah, begitulah Pak. Harta kalau Gitu ya. Allah kasih semua harta kepada seluruh manusia, rata-rata begitu Pak. Karena banyak orang yang cerita sama saya Pak. Rata-rata sejujurnya, saat saya alhamdulillah tadinya mobil punya ini segala macam, kesupir kemana-mana, sekarang bangkrut, sekarang rumah aja ngontrak. Saya tanya, menurut kamu sebab kamu apa? Iya sih, saya teledor, saya main perempuan, saya ini. Rata-rata tuh begitu. Yang bikin masalah tuh sebenarnya manusia itu sendiri. Tapi itu bukan takdir. Bukan takdir. Karena tiba-tiba dikasih perempuan gitu kan? Iya, sebenarnya dia mau kasih mau kasih perkara yang baik, tapi dia mencelakakan dirinya sendiri gitu loh Pak. Jadi artinya udah dikasih sesuatu yang baik, tapi dia rubah sendiri. Makanya terkadang Allah tidak memberikan harta kepada seseorang itu. Itu karena bisa
Allah sayang, Betul. Allah nggak mau dia jadi kayak gitu. Maka Betul. perihalnya, permasalahannya sebenarnya gampang. Siapin diri kita aja, Oh, iya, gitu loh. Yang penting kalau diri kita udah sanggup gimana gunain harta, Allah pasti kasih kok. Kan kata Imam Ghazali ngasih perumpamaannya itu, Pak, harta itu seperti ular, Pak. Kan bisa ular itu kan ada manfaatnya. Tapi kayak ular tuh bisa dimainkan, bisa dikontrol gitu sama orang yang ahli kan. iya, itu. Tapi kalau orang nggak ahli main ular gimana tuh, Pak? Dia bakal kegigit kan, membahayakan dia. Tuh harta itu kata Imam Ghazali itu kayak gitu. Harta itu kayak ular. Kalau kamu bisa memainkannya, harta tuh kamu bisa kuasain. Kalau kamu bisa memanagenya gitu. Iya. Dan tahu hakikat harta itu. Tapi kalau kamu nggak tahu, ya udah harta itu bakal mencelakakan kamu. Begitu, Pak. Jadi di dalam perjalanan takdir itu ada yang namanya ujian ya. Betul, Pak. Ada Pak ujian. ujian. Dan Allah udah tahu dia bakal kemana. Oh, Gitu. Cuman tinggal di kitanya aja. Kitanya mau ngerubah nggak jadi takdir ke arah yang baik gitu. betul. Wah, luar biasa. Soalnya kita juga pengalaman banyak nih dari muda sampai di HIPMI itu pengalamannya banyak. Pasti ada, Pak. Itu salah satu alasan kalau kata dulu guru saya, kenapa surat Nabi Yusuf di Al-Quran tuh turunnya nggak sepotong-potong, langsung satu cerita. Kalau nggak salah 110 ayat ya, surat Nabi Yusuf itu. Nah, kenapa Allah kasih cerita langsung? Asbabun nuzul kalau kayak misalkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan 5 ayat dulu kan. Yang lain-lain ada surat Makkiyah, Madaniyah gitu kan. Ini surat Nabi Yusuf langsung satu, Pak, semua diceritain sama Allah. Nah, itulah penggambaran kehidupan manusia, ujian manusia. Dari yang tadinya mau didaulat jadi orang yang mulia, kata ayahnya kamu bakal jadi seorang nabi. Dia mimpi kan matahari, bintang, bulan semua sujud sama dia. Kata ayahnya Nabi Yakub, kamu bakal jadi nabi. Jangan kamu kasih tahu sama saudara kamu. Dan saudaranya tahu, dia beda sendiri ini anak Nabi Yusuf. Akhirnya dicelakain. Jadi penggambarannya begitu, Pak. Dari celakain. Karena dia ngasih tahu ya. Iya. Akhirnya orang Terus iri lah ya. Iri saudaranya, Pak. Karena ngelihat Nabi Yakub tuh memang sayang lah sama Nabi Yusuf. Kan akhlaknya ya baik banget dari kecil gitu. Betul. Dan itu juga Allah ceritakan juga jadi ujian juga buat Nabi Yakub. Maksudnya jangan terlalu sayang sama anak, akhirnya sama Allah diuji, pisah kan lama kan. Iya. Itu Bak sumur. terjunin di sumur, saudaranya ambil gamisnya, dilumurin darah serigala, darah itu kan kambing, domba. Habis itu dikasih, bilang nih Yusuf dimakan serigala nih. Bilang kan, Nabi Yakub nggak percaya tapi sabar. Akhirnya dipungut, ya kan dijual dengan harga murah, sama akhirnya ke Raja Mesir, ya kan. Setelah itu hidup udah enak, nyaman, dapat ujian wanita, ya kan. Dari ujian yang tadi dihinain, terus ujian wanita, ya kan. Abis ujian wanita, gara-gara wanita diuji, padahal nggak salah, masuk penjara, itu kan. Tapi endingnya Allah kasih tahu kan, bahwa kehidupan Nabi Yusuf setelahnya kan, dapat segala-galanya dia. Jadi itu untuk menceritakan bahwa gambaran kehidupan manusia selalu ada tuh ujian harta, ujian kehinaan, ujian wanita, terus akan selalu ada dalam kehidupan laki-laki, Pak. Tata harta wanita. Iya, betul itu dia. Harta tata wanita itu. Kalau anak ini harta bertahan, ya kan? Tata bertahan, wanita nggak tahan gitu ya. Kalau anak ini. Iya benar. Ustadz, kalau hari ini Allah beri kesempatan untuk bicara langsung dengan diri Ustadz, apa yang sedang tersesat dan kehilangan arah, kalimat apa yang Ustadz inginkan sampaikan kepada Allah? Saya bakal bilang kepada kalau saya melihat diri saya dulu, saya akan bilang ya fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah, kembali kepada Allah. Amin. Bahwa kehidupan dunia ini yang kamu jalan itu, kesenangan itu semuanya menipu aja. Kalau namanya orang ditipu, nggak ada orang di dunia ini yang senang ditipu kan. Artinya, nah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kesenangan hidupan dunia itu seperti tipu daya aja. Kalau namanya orang ditipu, dia merasa baik-baik aja, padahal dia sedang ditipu. Namanya orang ditipu gimana sih? Iya. Kayak orang kita bisnis, ada orang mau nipu kita ngerasa baik-baik aja. Oke aja, padahal kita lagi ditipu. Gak tahu. Itu loh, ya kan? Kalau Allah udah kasih tahu, itu adalah sebuah tipuan. Jadi artinya gimana cara kita ngadepin tipuan itu, gitu aja sebenarnya. Betul. Jadi jangan sampai tertipu dengan terlena lah dengan
kemewahan atau kelapangan hidup dunia gitu. Karena kesenangan di dunia ini memang nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dan sebentar ya. Iya betul, dan sebentar pula gitu loh. Betul. Orang kita ini nggak terasa, tahu udah umur 50 ini kan. Betul Pak, betul. Tapi kalau saya tuh masih muda Ustaz, cuman terjebak dalam tubuh yang tua gitu. Baru puber kemarin kayaknya. Masya Allah, ini terima kasih Ustaz Jojo ini ya. Pencerahannya, diskusinya luar biasa. Semoga yang nonton juga podcast ini bisa dapat hikmah, ya kan? Dapat belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk MPC Time dan MPC TV. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.